campak kembali menjadi sorotan lantaran kembali muncul dalam bentuk kejadian luar biasa di beberapa wilayah. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia mencatat lonjakan signifikan kasus campak di Indonesia sejak awal tahun 2026. Ayo lindungi buah hati. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sepanjang awal tahun 2026 hingga minggu ke-7 tercatat 8.224 kasus suspek campak di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, maka dibuatlah poster edukasi mengenai imunisasi campak. Dalam proses pembuatan, perumusan ide, pengembangan konsep, diskusi bersama dosen pendamping, menggambar sketsa desain, menggambar digital, mewarnai, dan tipografi. Gimana, Din? Udah ketemu belum sama idenya? Belum nih. Tema kita tuh tentang SDGs kan? Iya, semacam SDGs 3 gitu, tentang kesehatan. Soalnya diarahinnya kan buat membangun kesadaran kolektif ya terhadap ketahanan sosial dan lingkungannya. Terus kalau nggak salah tuh SDGs 3 itu fokusnya ke kesehatan ibu anak, penyakit menular dan tidak menular kan ya? Iya, betul. Nah, kebetulan banget nih. Jadi tadi tuh di beranda YouTube aku muncul tentang kasus campak. Nah, setelah aku cari tahu lagi, di sumber lain ternyata lagi rame loh dibahas tentang campak ini di berita online. Oh iya kan? Iya loh, ternyata banyak banget berita tentang campak beberapa bulan terakhir ini. Nah, coba deh kalian coba cek link yang aku kirim di grup. Ternyata di beberapa daerah kasus campak itu tuh lagi naik lagi loh. Kami pun langsung mencari tahu mengenai hal tersebut dan akhirnya menemukan berita-berita ini. Oh iya benar, kalau dari laporan data Kemenkes yang kasus campak di 2025 aja sampai 63 ribuan ya kasusnya. Bentar. Kok banyak orang yang tentang campak? Masa sih? Coba lihat-lihat. Pada tahun 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan adanya lonjakan kasus campak di berbagai daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya cakupan imunisasi, sehingga penyebaran virus campak menjadi lebih mudah terjadi. Di tengah maraknya kasus tersebut, ternyata masih banyak hoaks yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwa vaksin campak itu menyebabkan autisme. Banyak yang nggak vaksin campak karena vaksin berbahaya. Terus disusupi chip lacak. Itu kan hoax. ASI bisa gantikan fungsi imunisasi campak. Itu kan hoax. Menurut aku nih ya guys, kayaknya tema ini bisa kita angkat guys. Kayaknya menarik. Gimana Nak? Menurut aku juga menarik sih. Oke deh, kalau gitu aku coba gambar sketsa awalnya ya. Nah, gimana kalau kayak gini? Lanjut aja. Kayaknya ada yang kurang deh. Soalnya kan kita perlu nunjukin dari misinformasi ya, kalau hoax ini tuh bisa berpengaruh banget ke tingkat kepercayaan masyarakat buat imunisasi campak. Akibatnya ya pengaruh kekebalan komunitasnya juga nggak sih? Selain itu juga imunisasi itu harus pakai sistem untuk itu loh. Ya berita banyak tuh khusus yang imunisasi yang gak lengkap, akhirnya masih rentan terlengkap. Iya sih. Coba
mungkin kita simbolin pakai tameng kali ya. Tapi gambaran kekebalan komunitasnya gimana ya? Buat aja tamengnya rusak, terus nanti puing-puing tamengnya itu mengarah ke anaknya. Oh iya, bisa itu anak-anaknya nanti ditaruh di dalam aja. Terus tamengnya dibuat dari puzzle gitu buat tampilin kelengkapan imunisasi ini. Oh, mungkin sebentar deh aku coba. Kayak gini kali ya. Oke, lanjut. Nah, betul tuh. Tuh kita hubungin Hindia dulu mungkin ya, kita bisa pendapat lebih lah. Oke. Oke, boleh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu, saya Zahra dengan rekan saya Edni Lestari dan juga Diana Magdalena. Di sini kami ingin mengajukan kepada Ibu untuk menjadi dosen pendamping kami terkait perlombaan inovasi digital mahasiswa. Jadi kami mendapatkan informasi dari Instagram mengenai lomba ini, Ibu. Jadi di lomba ini itu terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi poster yang ingin kami ikuti di bagian divisi ini. Nah, untuk konsepnya sebenarnya kami sudah ada, Ibu, konsepnya. Setelah kami mencari-cari lagi berita yang sedang hangat, ternyata kasus campak ini sedang melonjak, Ibu, saat ini gitu. Nah, untuk konsepnya kami sudah ada, Ibu, mengenai kasus campak ini. Sebenarnya kami memfokuskannya ini ke hoax yang beredar di masyarakat ataupun di media sosial sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk melakukan imunisasi, Ibu. Lalu, apakah Ibu bersedia, Bu, untuk menjadi dosen pendamping kami? Oh iya, makasih Asara. Ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan ya terkait dengan ide ataupun konsep yang kalian akan ikutkan di lomba LIDM ini. Jadi konsepnya itu sangat menarik ya. Kita kaitkan dengan persoalan ataupun permasalahan yang saat ini yang lagi viral terkait juga dengan berita-berita hoax. Jadi saya mengapresiasi ya dengan tema yang Asara ajukan, dan untuk itu saya nyatakan apa istilahnya bersedia sebagai dosen pendamping untuk di lomba LIDM ini. Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan mengirimkan contoh atau konsep dari poster kami, Ibu, kepada Ibu. Ya, silakan Asara. Jadi untuk konsepnya mungkin perlu dipelajari dulu ya terkait dengan panduan. Jadi apa aja yang perlu disampaikan di posternya. Salah satunya itu adalah dari segi pemilihan warna. Jadi di posternya nanti dari warna yang ditampilkan itu bermakna, dalam artian semua warna yang kalian tampilkan itu semua mempunyai makna seperti itu. Itu ya, Asara, silakan. Baik Ibu. Lalu mungkin terkait tipografi, Ibu. Tipografi kami ini menggunakan Mokoto Glitch gitu. Jadi biasanya tuh visual jenis font ini sering digunakan di game karena mungkin lebih familiar gitu ya, dan mungkin akan lebih menarik untuk dilihat di masyarakat sehingga menjadi nilai keunikan tersendiri begitu, Ibu. Oh iya, iya saya sudah pelajari juga ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam artian ilustrasi ya untuk gambar khususnya di poster itu sangat menarik ya. Jadi untuk itu saya ingin tahu aplikasi apa yang Asara dan tim
di LIDM ini? Mungkin untuk treat aplikasi bisa dijelaskan oleh Diana. Boleh, Diana? Mungkin untuk aplikasi Ibu kita menggunakan eBSpine X itu buat gambar sketsanya dan juga pewarnaannya. Lalu untuk editing font dan yang lain-lain menggunakan Canva Ibu. Oh iya, ya. Jadi di sini apa istilahnya difokuskan di Canva ya, sesuai dengan aturan di panduan. Dan itu kan sudah ada apa istilahnya presentasi ya. Jadi ada presentasinya. Jadi diharapkan tidak melebihi presentasi dari ketentuan yang ada di panduan. Itu ya. Jadi mungkin dikaji kembali ketentuan-ketentuan yang ada di panduan supaya apa yang sudah kita rencanakan untuk di lomba nanti, khususnya di poster, divisi poster, itu sudah maksimal untuk memenuhi ketentuan yang ada di panduan. Itu ya. Baik. Mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan? Tadi kan Ibu sempat menyinggung mengenai pewarnaan ya, Bu. Nah, mungkin untuk pewarnaan ini bisa dijelaskan oleh Erni, Ibu, untuk lebih lengkapnya. Ya, silakan Erni. Kalau set warna yang kami pilih ini, dia menggunakan gradasi warna gelap, Ibu. Nah, dia tuh menampilkan efek yang mencekam. Terus dia tuh memakai warna biru, dari warna biru. Latar belakangnya itu dari warna biru, cuma dia lebih gelap lagi gitu. Jadi hampir ke warna hitam. Dan ada beberapa warna hijau juga untuk membedakan bagian virus yang warna kecilnya. Bagian virus kecilnya. Terus di bagian tamengnya itu yang warna hijau, dia itu menandakan dari vaksin 1 dan 2 yang sudah terpenuhi. Dan sedangkan yang warna merah itu vaksin ketiga yang belum terpenuhi. Jadi sebagai tanda proteksi dari warna merah itu sebagai tanda bahayanya. Ya, jadi masing-masing warna yang di poster itu kan ada maknanya ya. Jadi ada apa istilahnya, ada yang mewakili ya, dalam artian tujuannya ataupun makna dari warna yang kita pilih ya. Jadi sangat menarik ya dari warna pemilihannya dan disesuaikan juga dalam artian warna pemilihan juga sudah sesuai dengan tema yang kita angkat dan kasus terkait dengan campak yang kaitannya dengan hoax ya. Jadi itu sudah sangat jelas tergambarkan di posternya. Tuh, ada lagi yang bisa kita diskusikan? Mungkin untuk saat ini sudah cukup, Ibu, sampai di sini. Oh iya, jadi kalau tidak ada lagi didiskusikan, nanti mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan kembali ya, apakah terkait dengan poster ataupun dari segi proposal, nanti kita tindak lanjuti di hari yang lainnya. Setelah mendapatkan ide dan konsepnya, saatnya membuat poster. Setelah menggambar di kertas, kami membuat poster di eBSpine. Setelah itu, kami mewarnainya dan menambahkan teks atau tipografi menggunakan Canva. Proses ini kami lakukan langsung tanpa menggunakan bantuan seperti AI, dan ini adalah hasil dari screen record yang kami lakukan. Berikut adalah hasil visualisasi akhir dari poster yang kami buat.